pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Juga 40% yang belum dapat ini. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sumsel kini fokus mengevaluasi program makan bergizi gratis atau MBG melalui peningkatan kualitas dan keamanan layanan dapur penyedia. Pemkab Banyuasin didesak memecat dan menangkap oknum dinas pertaniannya menyusul dugaan kasus penyalahgunaan pupuk subsidi di Desa Sejagung. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini pendengar di hari Sabtu 13 Desember 2025. Saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Sumsel kini fokus mengevaluasi program makan bergizi gratis atau MBG melalui peningkatan kualitas dan keamanan layanan dapur penyedia. Evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG di Sumatera Selatan kini diarahkan pada peningkatan kualitas dan juga keamanan layanan dapur penyedia. Meski Sumsel kembali mencatat capaian tertinggi sasaran MBG di Pulau Sumatera, sejumlah perbaikan masih harus dipercepat, terutama terkait standar operasional dapur. Pada tahun pertama implementasi, sekitar 1,5 juta penerima manfaat telah terlayani melalui 500 dapur SPPG dari target 808 dapur. Namun evaluasi Rakorda Monif tahap 2 di Palembang menunjukkan bahwa keberadaan dapur belum merata dan masih ditemukan persoalan kualitas layanan, termasuk kasus keracunan pada tahap awal yang mendorong pengetatan pengawasan. Untuk itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan perlunya percepatan penambahan dapur dengan standar pelayanan yang lebih baik. Setelah kualitas tercapai ini, kuantitas penyebarannya karena sudah ditunggu oleh anak-anak yang masih lebih kurang 30-40% yang belum dapat ini, karena ini kan sangat membantu ekonomi, jadi mengurangi pengeluaran bagi orang-orang tua yang ekonominya belum begitu kuat gitu ya. Dan ini program luar biasa dari Bapak Presiden. Pemerataan jumlah dapur juga menjadi perhatian. Banyak wilayah belum mendapatkan pelayanan optimal karena keterbatasan dapur aktif. Selain memperbaiki kualitas makanan, peningkatan layanan dapur MBG turut memperkuat ekonomi lokal. Aktivitas belanja bahan pangan, distribusi hingga tenaga penyedia jasa dapur dinilai memberikan dorongan positif bagi perputaran ekonomi daerah. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus muda. Pelayanan pemenuhan gizi SPPG dalam program makan bergizi gratis atau MBG memiliki standar yang sudah ditetapkan Badan Bergizi Nasional atau BGN. Ketua APJI Sumsel, Sulaiha menjelaskan pihaknya memastikan SPPG di bawah naungan APJI memiliki dapur umum bukan sekedar tempat memasak, bahkan APJI Sumsel terus melakukan pemantauan terhadap SPPG dan juga terus melakukan pelatihan untuk pemenuhan standar yang baik. Sulaiha menyebut kini APJI Sumsel memiliki 500 anggota, sebagian besar merupakan SPPG yang sudah mengantongi standar BGN. Sisanya masih dalam tahap proses penyempurnaan. Dari dapur mereka yang memang belum standar ataupun memang belum memahami bagaimana melayani dengan jumlah yang besar itu kan. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang saya berikan kepada mereka. Saya juga alhamdulillah bekerja sama dengan BPKP karena saya takut ini menyangkut uang negara. Saya minta BPKP untuk melatih dari dapur-dapur saya yang sudah running. Jadi sempat ada pelatihan dari ahli gizi bagaimana membuat satu makanan yang baik yang memang bisa mempunyai standar gizi yang baik seperti apa. Nah, saya juga minta keamanan pangan juga ikut mengajar bagaimana membuat satu dapur itu mempunyai keamanan pangan sesuai dengan standar SOP-nya. Jadi memang sudah banyak ilmu-ilmu yang kami berikan kepada anggota-anggota saya sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan MBG ini dan terkait dengan bersinergi dengan semua yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan dari setiap daerah kami.
Terkait sertifikat layak higien sanitasi, Sulaiha tidak menapik masih banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut. Namun saat ini Abji terus mendorong bahkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mensosialisasikan penerbitan sertifikat tersebut. Selanjutnya kita simak seperti apa tanggapan masyarakat pendengar berkaitan dengan pemenuhan gizi pada MBG. Saya Mary Febrianti dari Demang. Di sini saya sangat setuju dengan program makan MBG atau makan bergizi gratis karena ini adalah langkah yang tepat untuk membantu anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Dengan makanan bergizi ini mereka bisa belajar dengan lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah tentunya. Tapi kita harus pastikan bahwa program ini dijalankan dengan baik dan diawasi secara ketat karena makanan yang disediakan ini juga harus bergizi dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kita juga harus pastikan bahwa program ini bisa menjangkau semua anak-anak yang membutuhkan. Saya sangat berharap program MBG ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Saya Jani dari Sukarame. Program makanan bergizi menurut saya adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Dengan makanan bergizi, mereka bisa tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Penting untuk menjelaskan program ini dengan efektif, efisien, dan transparan, serta melibatkan orang tua, guru, dan juga masyarakat dalam pengawasannya. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak Indonesia. Kita juga harus pastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan dan bahwa program ini dapat menjangkau semua anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga harus memantau dan mengevaluasi program ini secara terus-menerus untuk memastikan kesuksesannya. Saya Rahma dari Palembang. Kalau kita lihat, program makan bergizi gratis ini sebenarnya punya dampak yang besar sekali untuk anak-anak. Setiap hari mereka dapat makanan yang lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, sampai buah. Jadi bukan cuma mengenyangkan, tapi memang membantu memenuhi gizi harian mereka. Yang menarik, setelah program ini berjalan, banyak guru bilang anak-anak terlihat lebih fokus di kelas. Mereka jadi lebih semangat belajar, nggak cepat lelah, dan beberapa sekolah juga mulai melihat peningkatan prestasi. Jadi efeknya bukan cuma di kesehatan, tapi juga ke perkembangan akademik. Selain itu, kegiatan makan bareng di sekolah juga bikin anak-anak terbiasa dengan pola makan yang sehat. Dari kecil mereka sudah diperkenalkan dengan menu seimbang. Harapannya dengan adanya program ini, kita bisa menciptakan generasi yang tumbuh lebih sehat dan cerdas. Ini langkah sederhana, tapi penting banget untuk masa depan anak-anak Indonesia. Selanjutnya pendengar, kita akan simak cuplikan wawancara reporter RRI Muhammad Tirpan bersama Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumsel, Evi Yulianti Hadanli. Tanggapan Ibu, seberapa penting sih Bu sertifikat layak higienis ini Bu, sebagai Ibu kan sebagai pengelola dari PPJI Bu? Penting itu Mbak, karena itu memang dasar syarat wajib bagi pengelola jasa boga, itu wajib itu wajib, sangat wajib. Jadi harus mendapat perhatian khusus ya untuk mendapatkan itu. Memang di Palembang banyak yang belum keluar itu ya. Sertifikat layak hygiene itu. Walaupun biasanya kalau kami kan memang dari catering, memang kita pengelola jasa boga, memang kita untuk perusahaan kita sih memang kalau dari awal untuk mendapatkan sertifikat itu sendiri apakah sulit Bu sebagai pengelola PPJI? Sebenarnya memang itu ya kan ada syaratnya memang itu ada air itu kan memang harus standar ya. Itu banyak pemeriksaan itu. Iya harus ada standar. Itu ada standar ini airnya itu baru untuk
mendapatkan seperti itu pasti itu kita di sini kebiasaan ditinjau oleh puskesmas daerah ini ya, daerah dekat kita sini ya. Jadi kalau kami di sini daerah puskesmas Barayu, ini mereka meninjau dan melihat dulu dapur tempat pengelolaan itu makanan itu, mereka sidak, mereka melihat dulu apakah masuk syarat atau enggak. Memang itu mereka datang dan memeriksa sanitasi lingkungan di situ, lingkungan dapurnya, tempat proses produksinya, proses pencucian alatnya segala macam itu diperiksa mereka, dan kalau memang sudah standar mereka mengeluarkan izin. Itu dari Puskesmas. Iya, mereka ada tim khusus. Ya, memang ada tim khusus dari Dinkes. Baik Ibu Evi, terakhir Bu, apa sih Bu harapannya Bu dengan diberlakukannya sertifikat layak higienis sanitasi ini Bu, khususnya untuk para dapur MBG Bu? Ya, harapan kita kan dengan adanya kewajiban, memang wajib sih untuk pengelola jasa boga kan, dengan adanya kan ini kan untuk keamanan untuk keamanan baik kita pengelola maupun yang penerima manfaatnya. Karena kan itu kan insya Allah kalau sudah memenuhi syarat kan, insya Allah kalau dari pengelolanya, dari tempat masaknya, insya Allah kan makanan yang disuplai itu pun lebih aman Mas, untuk insya Allah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Baik Ibu Evi, terima kasih Ibu Evi atas wawancara singkatnya bersama Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming melalui YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store Anda. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Jasa pengiriman barang mengalami peningkatan aktivitas imbas dari momen belanja. Aktivitas belanja online masyarakat akhir-akhir ini mempengaruhi tingginya aktivitas pengiriman barang. Lonjakan akan terjadi pada momen tertentu seperti Hari Belanja Online Nasional pada 12/12 atau 12 Desember dan juga jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Salah satunya ekspedisi JNT, terlihat pengiriman paket mengalami peningkatan signifikan. Salah satu stafnya, Depi, mengatakan peningkatan pengiriman telah terjadi sejak awal bulan Desember dan diperkirakan akan terus meningkat hingga awal Januari mendatang. Menghadapi lonjakan tersebut, manajemen JNT akan melakukan pengantar siap dan tetap berusaha memastikan semua paket diproses tepat waktu. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman paket ini, kami menambah jumlah kurir supaya paket-paket ini terkirim sesuai waktunya. Kalau sekarang pengiriman paket bisa mencapai 1.000 lebih dalam sehari untuk pengiriman. Itulah kurir di sini dari subuh sudah memilih-pilih paket untuk diantar ke tujuan yang kalau untuk paket sih bermacam-macam Mbak ya, yang diantar ada baju, ada makanan. Depi menambahkan, aktivitas belanja online masyarakat didominasi pengiriman pakaian, sementara itu cuaca yang tidak menentu saat ini mempengaruhi jadwal pengiriman barang. Kurir perusahaan jasa ekspedisi mengutamakan kualitas barang agar tidak rusak akibat hujan. Erlin Fartesa melaporkan. Pendengar, kegiatan penataan ruang hijau Palembang meningkatkan penjualan tanaman hias di kota Palembang. Sepanjang tahun 2025, tren penjualan tanaman hias di Palembang meningkat tinggi. Permintaan berbagai jenis tanaman terus meningkat, terutama untuk bonsai dan tanaman berukuran besar yang banyak dibutuhkan dalam penataan taman, area publik maupun ruang perkantoran. Salah satu penjual tanaman hias di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Reno Supriyanto, mengatakan permintaan banyak dari warga untuk rumah pribadi maupun perkantoran untuk tanaman hias. Menurutnya, tanaman seperti bonsai, bougainville, asoka, dan iris tetap menjadi pilihan utama karena mudah dirawat. Kebutuhan ini juga sejalan dengan upaya memperluas ruang hijau dan mempercantik tampilan kota. Setiap hari kita keluar
kita nanam di Taman Budaya Jagabaring ya. Tambang Iwa itu kan masih ada orang kerja. Citraland, di Lahat, di Lampung kan dibagi-bagi anak buahnya. Reno menambahkan sejumlah proyek landscape yang tersebar di beberapa titik kota menjadi salah satu pendorong utama peningkatan penjualan tahun ini. Dalam sehari, ia dapat menjual 1 hingga 4 bonsai per hari untuk memenuhi permintaan sejumlah lokasi seperti Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring, kawasan Kambang Iwa, termasuk proyek-proyek pemerintah di berbagai titik di kota Palembang. Naurazianya melaporkan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama ICREF atau Ikraf Indonesia meluncurkan aplikasi Sialam untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan informasi tentang perhutanan sosial. C4 iCraft Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi meluncurkan aplikasi Sialam, sistem Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam implementasi perhutanan sosial dengan luas mencapai 493.000 hektar. Namun menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023, izin yang terbit baru sekitar 134.000 hektar atau 27%. Capaian ini mencakup 211 surat keputusan untuk lebih dari 32.000 kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas akses legal masyarakat terhadap hutan dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Direktur C4 iCraft Indonesia, Andre Ekadinata mengungkapkan, inisiatif pengembangan Sialam bermula pada tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19 yang diharapkan mampu mendongkrak persentase izin yang terbit tersebut. Andre mengatakan ide utamanya adalah mengatasi kendala mendasar yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kita mulainya sebenarnya tahun 2021, saat itu masih COVID. Dan waktu itu yang dibangun sebenarnya idenya dulu. Bagaimana kita bisa membantu perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan. Nah saat itu kami juga mendapatkan banyak masukan bahwa salah satu kendala utamanya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi. Karena kadang-kadang menyampaikan informasi itu ke pelosok desa itu susah. Dan itulah kenapa saat itu timbul ide bagaimana membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi yang bisa menghantarkan berbagai data tentang perhutanan sosial langsung ke telepon genggam para masyarakat desa. Andri menjelaskan Sialam dibangun dengan ide sederhana, yakni bagaimana sebuah sistem informasi dapat menghantarkan berbagai data tentang perhutanan sosial langsung ke telepon genggam masyarakat desa. Perhutanan sosial adalah isu nasional yang sangat penting di Sumatera Selatan. Proses pengembangannya dimulai dari penyamakan persepsi antar pihak hingga merumuskan kebutuhan informasi yang paling mendesak di lapangan. Riana Pridani melaporkan. Sebelum kita akhiri Warta Berita pagi ini, pendengar, kita akan simak kilas Sumsel minggu ini. Kilas Sumsel. Pendengar, kita simak kilas Sumsel pagi hari ini, 13 Desember 2025. Kilas Sumsel pagi hari ini diawali dari Kota Pagar Alam. BPBD Pagar Alam menghimbau kepada masyarakat untuk dapat bisa membuang sampah pada tempatnya, mengingat ancaman potensi banjir yang cukup tinggi pada hujan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut diungkapkan Ketua BPBD Pagar Alam, Jan Hasman. Menurutnya masyarakat harus lebih peka untuk bisa menjaga lingkungannya, termasuk mewaspadai ancaman banjir hingga longsor di Kota Pagar Alam. Benar, karena sampah kadang ada kasur, ada apa ini, jadi volume airnya besar, memang sudah nggak muat di alirannya, ditambah lagi sampah-sampah ya dari daerah hulu kan bisa air mengalir dari hujan itu sehingga meluap. Tetapi setelah hujan berhenti langsung kering, karena kita kan topografi daerahnya kan ini ya Pak, turun-turun itu kan, jadi cepat kering, nggak kayak banjir genangan lama-lama itu enggak. Dari Kota Pagar Alam kita menuju Kabupaten Banyuasin.
Kejari Banyuasin menetapkan W, mantan pejabat PMI di tahun 2019 hingga 2021 sebagai tersangka. Dikatakan kasih Intel Kejari Kabupaten Banyuasin Jepri Saragi, pihaknya sudah melakukan penahanan berdasarkan alat bukti yang mendukung bahwasannya W menjadi tersangka pada kasus penyalahgunaan anggaran di Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka W, dan pada hari ini juga telah dilakukan penahanan 20 hari ke depan, dan sebagaimana dalam pertimbangan pada pasal 20 KUHP. Nah, dalam perkara ini juga sudah ditemukan 2 alat bukti sehingga tim penyidik masa yakin dan menaikkan status ini dalam proses penyidikan dan juga menetapkan tersangkanya. Kerugian negara yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yaitu kurang lebih sekitar 352 juta rupiah. Demikian Kilas Sumsel pagi hari ini. Saya Aditya Brianto undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumsel kini fokus mengevaluasi program makan bergizi gratis melalui peningkatan kualitas dan keamanan layanan dapur penyedia. Jasa pengiriman barang mengalami peningkatan aktivitas imbas dari momen belanja online dan jelang Nataru. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins pamit undur diri. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.